mesin pertanian atau Alsintan kini menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian. Karenanya, industri Alsintan mulai banyak bermunculan. Namun sebelum dirilis ke pasar, Alsintan tersebut harus melalui tahap pengujian. Salah satunya ialah di lab pengujian Alsintan milik Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian atau BPP Mektan di Tangerang, Banten. Halo Tani Lovers, pada kesempatan ini saya Azmi Ulia akan menerangkan mengenai apa itu Laboratorium Penguji Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian dan bentuk pelayanannya seperti apa gitu. Sesuai Permentan 05 tahun 2007 mengenai syarat dan tata cara pengujian dan sertifikasi Alsintan, Lab Penguji BBP Mektan ditunjuk sebagai lembaga penguji untuk melaksanakan pelayanan pengujian terhadap seluruh alat dan mesin pertanian yang beredar di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 mengenai budidaya tanaman berkelanjutan, di situ disebutkan tentang seluruh alat dan mesin pertanian yang beredar di Indonesia harus diuji terlebih dahulu. Sehingga Laboratorium Penguji BBP Mektan hadir untuk melaksanakan amanat tersebut. Step-step untuk melaksanakan pengujian itu, yang pertama pemohon uji atau produsen atau stakeholder dapat mengirimkan permohonan uji baik melalui aplikasi Alsintan Link atau mengirimkan ke alamat Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Permohonan uji itu dilengkapi dengan kelengkapannya, misalnya seperti NPWP, KTP, terus domisili, apabila impor ada asosiasi importir. Berikut ini kita akan memasuki tahap pengujian Alsintan jenis sprayer. Dalam pengujian tersebut meliputi uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji bentur, dan uji ketahanan sabuk gendong. Untuk uji verifikasi sprayer, untuk mengukur tinggi kita harus meletakkan sprayer ini dalam bidang yang datar dan level. Kita mengukur water pass dulu, kita water pass tatakannya, dan juga bagian tertinggi daripada sprayer. Kita ukur juga dengan memakai level water pass. Di sini didapati tinggi sprayernya 585 mm. Lebarnya kita juga melakukan leveling memakai water pass, baru kita ukur lebar dari sprayer itu. Kita akan mengujikan uji unjuk kerja untuk mengetahui lebar kerja efektif dan tinggi kerja efektif dari nozzle kipas pipi pada sprayer gendong elektrik ini, yang akan kita aplikasikan alat ujinya di atas patenator. Pada bagian ini kita akan menyemprotkan sprayer ini, kita akan hidupkan dan akan disemprotkan ke bidang miring ini. Sebelum dilakukan, dikondisikan supaya nozzle dari sprayer benar-benar tepat berada di tengah dari titik nol dari patenator, dan untuk ketinggiannya itu sesuai SNI kita ukur setinggi 60 cm. Kita akan melakukan uji sebaran. 1, 2, 3. Dalam melakukan uji sebaran, di mana sprayer elektrik tadi kita hidupkan dan butiran-butiran airnya disemprotkan pada bidang miring ini, yang nantinya bidang miring itu akan menampung air atau cairan yang dikeluarkan dari sprayer dan ditampung dalam gelas-gelas yang terletak di bawah ini. Setelah itu, setiap gelas ukur ini kita akan menghitung berapa volume dari setiap. Sebagai contohnya ini, untuk titik nolnya yang tadi digunakan selama 1 menit, sprayer itu menghasilkan cairan sebanyak 120 ml. Salah satu pengujian yang dilakukan juga dalam uji sprayer ini adalah uji bentur. Di sini kita ingin mengetahui apakah nanti dalam melakukan uji bentur, tangki atau bagian komponen dari sprayer ini ada pecah atau rusak. Setelah sprayer diletakkan pada alat uji bentur ini, dengan diposisikan tepat di tengah, lalu operator akan menarik tuas kiri dan tuas kanan secara bersamaan. Dalam hitungan ketiga ditarik tuas kiri dan kanan secara bersamaan, maka sprayer akan jatuh terbentur. Selanjutnya kita akan melakukan uji ketahanan sabuk gendong. Dalam melakukan uji ketahanan sabuk gendong ini, kita akan melihat ketahanan dari sabuk gendong dan titik-titik fiksasi pengikat dari sabuk gendong ini. Setelah sprayer diletakkan pada alat uji ketahanan sabuk gendong, setelah itu sprayer diangkat setinggi 20 cm
ke atas, lalu dilepaskan bebas sampai kepada titik 0 dalam alat ukur penunjuk ini. Pengujian sabuk gendong kita lakukan seperti ini. Diangkat setinggi 20 cm, lalu dilepaskan secara bebas. Pengujian ini dilakukan sebanyak 10 kali. Setelah dilakukan 10 kali, kita akan memeriksa dari sabuk gendong ini apakah terjadi putus tali sabuk gendongnya atau pengikat titik-titik fiksasi ini ada yang terjadi kerusakan. Selanjutnya, kita akan memasuki tahapan pengujian Alsintan jenis pompa irigasi. Laboratorium pengujian pompa air irigasi ini merupakan salah satu fasilitas milik Lab Pengujian Alat Mesin Pertanian BBP Mekan yang sudah terakreditasi berdasarkan ISO 17025/2005. Laboratorium pengujian pompa air irigasi ini melayani pengujian pompa air tipe sentrifugal ataupun tipe yang lainnya. Khusus untuk pompa air tipe sentrifugal, kami melayani dari 2 in sampai 10 in dengan mengacu kepada SNI 141/2020 tentang pompa air sentrifugal untuk irigasi, unjuk kerja, dan metode uji. Pada SNI 141/2020 ini terdapat 5 metode pengujian. Yang pertama, uji verifikasi, kedua uji unjuk kinerja, ketiga uji beban berkesinambungan, keempat uji layanan, dan 5 uji kesesuaian. Yang pertama adalah uji verifikasi. Uji verifikasi ini bertujuan untuk mencocokkan spesifikasi teknis dan perlengkapan pompa air sentrifugal yang tertera pada dokumen pemohon uji dibandingkan dengan contoh uji. Spesifikasi yang perlu diperiksa adalah 1. Unit pompa berupa merek, model, dan negara asal. 2. Tipe pompa, komponen pompa, dan bahan komponen pompa. 3. Dimensi pompa, termasuk diameter inlet dan outlet. 4. Dimensi keseluruhan pompa beserta motor penggeraknya. 5. Spesifikasi impeller berupa jenis impeller, jumlah sudu, dimensi, dan bahan impeller. Pengujian yang kedua adalah uji unjuk kerja. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ketinggian total, debit air, daya poros pompa pada berbagai putaran sesuai spesifikasinya. Berdasarkan pengukuran ini, dapat diketahui efisiensi pompa yang merupakan kinerja maksimumnya. Untuk melakukan variasi putaran pompa, laboratorium pengujian pompa air ini mempunyai vari-speed inverter untuk mengatur kecepatan putaran motor listrik. Pengukuran kecepatan air atau debit pompa, laboratorium ini mempunyai fasilitas bak ukur dan magnetic flow meter. Pengukuran tekanan dorong ditunjukkan pada pembacaan pressure gauge yang diukur pada pipa discharge. Untuk pengukuran kecepatan air atau debit pompa, laboratorium ini mempunyai fasilitas bak ukur dan magnetic flow meter. Untuk pengukuran tekanan dorong ditujukan pada pembacaan pressure gauge yang diukur pada pipa discharge. Pengukuran tekanan hisap ditunjukkan pada vacuum gauge yang diukur pada pipa suction. Pengukuran daya poros pompa dapat diketahui dari pembacaan pada power meter. SNI 141/2020 mensyaratkan adanya parameter unjuk kerja minimal tinggi hisap pompa. Laboratorium ini dilengkapi dengan valve pada bagian hisap untuk melakukan pengukuran parameter ini. Sampai di sini saja Tani Lovers. Berikut ini ialah tahapan pengujian Alsintan jenis traktor roda 4. Di laboratorium traktor roda 4 Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian ini kita melakukan pengujian traktor roda 4 untuk kategori mesin HP kecil hingga yang besar. Untuk alat yang berada di belakang saya ini adalah untuk melakukan pengujian laboratorium di mana kita mengukur efisiensi dari daya traktor itu sendiri. Sedangkan parameter yang diambil dalam pengujian ini adalah putaran mesin dari traktor, kemudian putaran PTO traktor, kemudian ada konsumsi bahan bakar, dan terakhir akan dilakukan analisis untuk menentukan efisiensi dan juga torsi yang diberikan kepada traktor tersebut.
Kemudian untuk pengujian di laboratorium ini sendiri ada 2 tahap, yaitu untuk verifikasi spesifikasi traktor dan juga untuk melakukan uji BTO yang seperti di setting di belakang ini. Untuk selanjutnya setelah melakukan pengujian lab, kita akan melakukan pengujian lapang, di mana untuk menguji traktor apakah durability-nya bagus dilakukan di lahan yang sebenarnya seperti itu. Untuk di lapangan sendiri, parameter yang diambil ada kecepatan, kemudian ada slip, ada kebutuhan bahan bakar, dan juga untuk menentukan kapasitas lapang dari traktor yang sedang diuji. Torsi yang diberikan dari parameter-parameter tersebut nanti kita akan melakukan analisis lebih lanjut, yang mana hasilnya itu nanti akan menentukan efisiensi dari unit traktor yang sedang diuji. Dan efisiensi untuk SNI sendiri besarnya sebesar 70%. Jadi jika efisiensinya lebih dari 70% berarti traktor tersebut sudah memenuhi syarat dari SNI. Seperti halnya traktor roda 4, uji unjuk kerja traktor roda 2 juga dibedakan menjadi 2, yaitu uji unjuk kerja laboratorium dan lapangan. Nah, di dalam uji laboratorium ini, salah satu tujuannya adalah ingin mengetahui unjuk kerja penerusan daya atau power, bahasa Inggrisnya, dari engine yang terpasang. Contoh ini engine Kubota. Engine Kubota ini tentunya akan menghasilkan daya atau power yang nantinya akan ditransfer sampai ke poros roda. Sehingga kita kepingin tahu di sini berapa efisiensi penerusan daya dari engine ke poros roda. Nah, tentunya alat ini sudah dirancang sedemikian rupa dengan berbagai hardware dan instrumen yang ada di sini. Tapi cara kerja intinya adalah traktor roda 2 yang sudah dilepas rodanya seperti yang di sana itu, kita pasangkan, diinstal secara fisik ke alat pengukur poros roda ini. Di sini ada 2, yang roda kanan di sebelah kanan, yang roda kiri di sebelah kiri. Setelah dipasangkan, disambung, dibaut dengan garis lurus dan ketinggian yang memang presisi, tidak boleh terlalu goyang ya. Terus juga disupport oleh bagian depan dan belakang supaya tidak roboh, keseimbangannya juga diperkuat dengan tali. Nah, nanti selanjutnya bekerjanya adalah saat ini nanti di starter, di engkol ya, dalam hal ini dia akan berputar, alat pengukur poros roda ini juga akan berputar. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui penerusan dayanya dari engine ke poros roda ini adalah nanti diberikan satu beban lewat rem. Jadi begitu poros roda ini berputar, ini kalau kita lihat seperti ada disk atau piringan dan ada kampas remnya. Nah, nanti pada saat kompresor itu dinyalakan dan di dalam kita bisa setting di dalam control room, nanti akan ada kampas rem yang akan mendesak, memanjang dan memendek. Nanti kalau kita nyalakan akan ketahuan. Nah, sehingga begitu kampas rem ini mendesak disk atau piringan, secara mekanikal batang ini akan tertarik ke atas karena berputar ke depan. Nah, di sini ada alat pengukur gaya atau namanya load cell yang nanti bisa dibaca di dalam. Dari load cell ini kita tahu panjangnya, tahu gayanya, sehingga tahu momen. Momen nanti dikalikan ini alat pengukur putaran tadi. Jadi perputaran roda ini kita ukur dengan alat sensor putaran. Dalam hal ini adalah kita menggunakan proximity yang bisa membedakan antara bukit dan lembah. Dalam satu putaran ini ada 60 konversi. Nanti di dalam juga bisa dibaca. Kira-kira itu sepintas mengenai penjelasan singkat tentang alat pengukur unjuk kerja poros roda 2. Alsintan itu manfaatnya itu untuk melindungi konsumen, khususnya petani, dari alat mesin pertanian yang tidak bermutu, Mbak. Dan juga agar produsen atau yang memproduksi alat tersebut lebih meningkatkan kualitas alatnya, Mbak. Untuk administrasi biaya, Mbak, kami memiliki namanya PP 35 tahun 2019 mengenai pendapatan negara bukan pajak. Jadi ada 2 poinnya, Mbak. Biayanya itu yang pertama Alsintan itu sendiri, yang kemudian biaya operasional pengujian, misalnya perjalanan dinas dan lain-lain. Jadi ada 2 poin itu. Yang biaya perjalanan dinas itu diatur melalui standar biaya masukan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Jadi ada 2 poin itu yang harus dibayarkan setiap pemohon uji melalui billing yang disetor ke bank. Jadi berdasarkan
PP 35 tahun 2019. Untuk perusahaan dan mikro dan kecil yang status mereka cukup mendapatkan rekomendasi atau surat pengantar dari Dinas Pertanian atau instansi terkait. Itu apabila mereka memiliki itu maka akan free Bu pengujiannya. Jadi gratis, yang malah akan dibiayai oleh negara. Sehingga mungkin akan mendukung untuk kompetisi di sektor alat mesin pertanian di Indonesia. Jadi ada dua. Jadi ada yang dengan biaya dan ada yang memang gratis diberikan oleh negara, perusahaan yang mikro dan kecil. Baik apabila para produsen atau stakeholder atau yang berkecimpung di dunia alat dan mesin pertanian membutuhkan, ingin mengetahui kualitas, ingin mengetahui mutu produk yang mereka produksi, dapat menghubungi kami. Kami akan melaksanakan pelayanan dengan prima dan sebaik mungkin, sehingga alat dan mesin pertanian yang Bapak Ibu produksi dapat diketahui kualitasnya. Diharapkan juga para petani atau pengguna merasa yakin dan aman dalam menggunakan alat dan mesin pertanian yang Bapak Ibu produksi, sehingga dengan pengujian ini diharapkan petani atau pengguna alat dan mesin pertanian yang diproduksi dapat merasa yakin dan akan kualitas produk yang dimiliki mereka, dan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan produk tersebut, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia secara umumnya. Dengan demikian diharapkan pelayanan pengujian alsintan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani untuk mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern. Sekian dan terima kasih.